Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan September 2025 ya. Tapi seperti biasa sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini di general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, Scorpio, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Pentacles reverse, berikut ada energi dari The World, kemudian ada energi dari mantap ya Scorpio ya. Nah, kemudian di sini ada ya. Baik. Oh, dianya aja yang mantap nampaknya ini ya ke kamu ya. Dianya aja yang merasa mantap, tapi kamunya mungkin ya kondisi yang kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat kamu sebagai pasangan nampaknya memang sangat amat berusaha ya untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi si dia gitu. Bahkan kamu bisa aja rela berkorban gitu ya, mati-matian berjuang gitu ya, ngalah-ngalahin itu pahlawan 45 kan. Demi untuk menghadirkan kebahagiaan untuk dia gitu ya, demi untuk memberikan kesejahteraan dalam relationship-nya kalian gitu ya. Kamu bahkan bisa mengabaikan dirinya kamu sendiri hanya demi untuk mengutamakan kepentingan, kebutuhan, kemauan dari si pasangannya kamu gitu kalau malah. Jadi untuk beberapa ini maaf ya, bisa aja kalian tanpa sadar nih menjadi people pleaser gitu ya. Kalau menjadi people pleaser bagi si pasangannya kamu gitu. Jadi bahkan mungkin bahasa melayani gitu ya, nampaknya bisa cocok nih untuk beberapa teman-teman Scorpio di sini gitu loh. Jadi kamu menghilangkan dirinya kamu ya. Kamu menghilangkan dirinya kamu dan membuat seolah-olah yang ada itu tuh hanya adalah si dia gitu loh ya. Jadi kamu udah abai, sempat kamu di sini tuh Mari lihat abai betul kepada si dianya gitu. Jadi mungkin terjadi bahkan perubahan pola hidupnya kamu ya. Terjadi perubahan pola hidup karena kamu menyesuaikan dengan si pasangannya kamu ini gitu. Apa-apa yang tadinya menjadi prioritas bagi kamu akhirnya bisa kamu geser karena mau memprioritaskan dia gitu. Bisa ya kamu bahkan bisa habis-habisan gitu ya kalau Mari lihat ya. Bisa habis-habisan merepotkan dirinya kamu sendiri demi mempermudah hidupnya si pasangan kamu gitu. Karena Mari nampak kamu sudah terlanjur banyak ya punya ekspektasi dalam hubungan ini gitu. Kamu punya banyak ekspektasi, jadi sehingga kamu mati-matian untuk melayakkan dirinya kamu pula gitu loh. Jadi mungkin kamu memang pemegang hukum kausalitas di sana. Jadi bagus sih satu sisi gitu ya, bagus. Jadi kayak sebelum mengharapkan sesuatu, maka kamu memberikan dulu sesuatunya gitu ya. Jadi kayak sebelum memanen gitu ya, kamu menabur dulu. Sebelum menuai, kamu menabur dulu. Nah, seperti itu ya istilahnya. Nah, tapi bisa-bisa kok kayak, terutama kalau ini tuh sudah hubungannya panjang ya. Jadi kok kayak lebih banyak kamu ceritanya menabur terus. Nah gitu ya. Menuainya entah kapan tuayannya untuk reward kepada dirinya kamu sendiri. Nah seperti itu. Atau mungkin kalian kayak
bisa melihat dia tertawa, itu udah bikin hati kalian seneng ya. Nah, jangan-jangan seperti itu ya. Bisa bikin dia jadi mudah hidupnya, sudah bikin kalian merasa bangga kali ya. Nah, di sana. Tapi ya begitu. Bisa-bisa kalau mari lihat karena kebaikan hatinya kalian yang sangat luar biasa besar ini ya, akhirnya bikin kamu jadi kayak lelah sendiri juga gitu ya. Karena servis demi servis yang kamu berikan kok tuntutannya makin tinggi gitu ya. Jadi misalnya yang selama ini tuh kamu kalau dia ngasih satu kamu ngasih dua, makin bertambahnya waktu bersamanya kalian, bukan lagi satu digantikan dua oleh kamu, tapi bisa satu yang dia berikan ke kamu, naik dia tuntutan ininya ya, menjadi kayak jadi 4 gitu. Dia ngasih satu, kamu ngasih 4. Dia ngasih satu, kamu kasih 5. Nah, bisa gitu. Jadi akhirnya mari lihat di sini tuh mungkin saat sekarang kamu sudah merasa ada yang salah gitu. Aku terlalu mempermudah hidupnya dia ya. Gitu. Jadi bisa nampak gambarannya kamu seseorang ini tuh kok jadi ngelunjak gitu loh. Ya, bisa di situ. Kok jadi makin banyak PR-nya kamu. Makin banyak hal-hal yang harus kamu lakukan. Gitu ya. Makin mahal bayarannya gitu ya. Untuk beberapa. Dan karena pemanjaannya kamu kepada seseorang ini, akhirnya bisa seseorang ini tuh merasa dia berhak untuk menuntut kamu. Karena kalau dia minta apa-apa sama kamu selama ini, sangat jarang kamu bilang tidak. Lebih seringnya itu tuh bilang oke, iya, baiklah gitu ya. Nah di sana ya, jadi bisa-bisa dia makin banyak cingkuneknya gitu ya di matanya kamu. Jadi mari lihat, mulai datang kesadarannya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Mulai datang kesadaran bahwa ternyata hubungan yang seperti ini tuh agaknya menyulitkan kamu pula. Gitu ya. Hanya kayak bikin kamu jadi susah. Gitu loh. Ya. Karena mulai lelah di sini kalau mari lihat ya. Mulai lelah nampaknya kamu. Jadi kemampuannya kamu, kebisaannya kamu seperti yang dulu-dulu, itu tuh mesti selalu kamu upgrade. Jadi pikulan bebannya kamu bisa kamu rasa semakin berat. Nah seperti itu ya. Dan ya karena sudah sekian waktu ya mengabaikan diri. Cepat atau lambat memang kesadaran diri itu tuh akan datang ya. Kesadaran bahwa kehidupan yang seperti ini tidak baik pula bagi kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mari lihat yang tadinya kamu lebih banyak setuju, lebih banyak toleransi, mau ini tuh mulai kamu agaknya ngedumel ini ya. Kalau mari lihat, mulai entah itu dengan diam-diam, kamu kayak komplain juga nih ya ke si pasangannya kamu. Gitu loh. Gitu. Karena bisa di matanya kamu sudah over tadi. Sudah over ya. Si seseorang ini ngelunjak tadi. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, di sana. Karena mengalami kelelahan kamu. Kalau mari nampak. Gitu loh. Karena kan kalau orang katakan bekerja terus, melakukan sesuatu terus, memberi terus. Kalau nggak dapat reward, cepat atau lambat juga mandek itu energi. Ya, mandek itu tuh energi badan kita. Makanya kalau kalian sudah punya anak ya, sering-sering ya puji-puji anak gitu. Karena dengan pujian itu tuh bisa jadi booster energi. Nah, gitu ya. Nah, kamu boleh-boleh ya tidak pernah ya atau sangat jarang mendapatkan apresiasi langsung dari si dianya gitu loh. Walaupun setelah apa yang telah kamu korbankan gitu ya. Tapi bisa-bisa kamu akhirnya menyadari bahwa kok nggak ada rewardnya dari dia, kok nggak ada applause-nya kamu.
ya kamu tidak dapat applause dari si dianya gitu. Bisa-bisa bahkan beberapa ada yang, maaf bahasanya Mari, kamu merasa orang ini kok jadi tidak tahu diri gitu ya. Terlalu besar kosnya sekarang kamu lihat gitu loh. Ya, terlalu besar. Tapi ya walaupun kamu seperti itu ya, namun ya dengan bagaimana tindakannya kamu selama ini ke si pasangan kamu, kamu ini tuh sudah menjadi seseorang yang sangat ideal gitu loh bagi si pasangannya kamu. Karena luar biasa Mari lihat memang ya tindakannya kamu di sini. Gitu loh. Luar biasa. Bahkan mungkin kamu sempat beberapa kali nge-challenge dirinya kamu untuk melampaui keterbatasannya kamu. Dan walaupun kamu tidak melihat bahwa ada reward dari pasangan kamu, tapi kalau Mari lihat diam-diam di dalam hatinya dia gitu ya. Atau mungkin dia bahkan bisa aja cerita-cerita ke teman-temannya dia, ke siapa gitu ya, ke orang lain gitu katakannya. Dia bisa nih, kalau Mari lihat semacam memuji-muji kamu juga ini. Mungkin pujiannya tidak langsung disampaikan ke kamu, tetapi ada pujian di belakang kamu. Gitu loh. Wah, istriku itu tuh memang baik banget gitu dianya. Wah, suamiku itu tuh orangnya, aku nih lo ya, diratukan aku gitu. Ya, pacarku itu, nah di sana dia, pacarku itu tuh pacar yang the best lah. Nah seperti itu, ya. Nah tapi memang kalau untuk kemudian mengerti tentang kesulitan, kesusahan atau beban yang kamu alami saat ini, Mari lihat kok kayaknya belum ada ya di dianya. Mungkin ya sangka-sangkanya dia lah, kamu sanggup melakukan itu ya, entah apapun yang kamu lakukan. Kamu sanggup memberikan sesuatu kepada dia, entah apapun itu tuh sesuatu yang kamu berikan. Sangkanya dia, ya itu bahwa kamu sanggup, bahwa kamu bisa, bahwa itu hanya hal yang gampang bagi kamu. Gitu loh. Jadi, dia di kondisi saat sekarang apa yang kamu alami, ya dia tidak mengerti di situ. Ya, Scorpio, tidak ngerti dia di sana. Jadi, apa yang terjadi selama ini tuh menjadi satu hal yang wajar menurut si seseorang ini. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak ngerasa bahwa dia ngelunjak sama kamu, nggak ngerasa. Nggak paham dia kamu terbebani ternyata di sana gitu ya. Nggak ngerti. Gitu loh. Walaupun mungkin kamu cukup belak-belakan ngomong sama dia, misal nih ya, kamu belak-belakan, Beb, kamu jangan terlalu boros, Beb. Agak hemat-hemat sedikit ya. Beli yang penting-penting. Ingat nabung, misalnya seperti itu ya. Walaupun kamu udah ngomong, boleh-boleh dia ini tuh belum ngeh di sana. Itu loh. Ya. Belum ngeh dia. Jadi mungkin kalau memang ada beban yang kamu rasakan, enggak ada salahnya ya jika kamu omongin berkali-kali. Soalnya kalau beban ini tuh enggak diangkat dari kamu, enggak dipahami karena tidak dipahami oleh dia, bisa-bisa kamu mogok nih, mandek kamunya. Bisa-bisa gitu. Bahkan bisa-bisa kamu jadi stres sendiri. Akhirnya, ya, ini bisa kalau ndak hanya merusak kamu sendiri, boleh-boleh akan merusak relationship kalian. Gitu loh. Ndak ada salahnya ya, jika kita kemudian merekonstruksi ya, metode, cara, konsep dari relationship yang saat ini tuh sudah kurang relevan lagi untuk kamu. Sangat boleh itu. Gitu loh. Jangan cuma didiem-diemin aja. Atau jangan cuma diledakkan tapi tanpa memberitahu apa sih yang sebenarnya akar dari persoalan meledaknya kamu. Gitu ya. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu ya Scorpio. Gitu loh. Soalnya kalau hubungan ini tuh mampu untuk dipertahankan, sebenarnya cukup bagus ya. Tapi ya tentu saja menyesuaikan kembali dengan mampunya kamu gitu loh. Bisanya kamu, sanggupnya kamu jangan, nggak usah jaim-jaim gitu. Ya, misalnya aduh aku nih lo ya udah terbiasa ngasih dia 50 juta, padahal 50 juta yang kamu kasih setiap bulan ke dia itu tuh udah bikin kamu hanya makan Indomie doang misalnya gitu ya kan. Bikin kamu garuk-garuk kepala juga kan gitu. Ya.
boleh tuh, boleh disampaikan agak beberapa kali gitu loh. Atau sekali, namun ajak dia untuk ngeseriusin apa yang kamu omongin ini. Nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Ngomongnya yang baik-baik aja gitu ya. Tapi tekankan kepada dia bahwa ada yang kurang pas saat ini dari relationship kalian yang kamu alami. Ada beberapa beban di sini. Gitu ya, kalau Mari boleh kasih saran. Karena bagus juga ini hubungannya sesungguhnya gitu ya. Tapi ya memang punya kompensasi ya, punya bayaran yang mahal di dirimu gitu, ya kan? Ya ajaklah kompromi, turun sedikit lah style hidupnya kalian selama ini gitu, nggak ada salah itu. Nah di sana ya ajak kompromi dianya, ajak diskusi dialog gitu dengan baik gitu loh. Seperti itu ya. Toh mulanya ini kan dari kamu ya, tanpa mau nyala-nyalahin kamu. Jadi maksudnya Mari, karena ini dimulai oleh kamu yang membiasakan seperti ini cara-caranya gitu ya, maka sudah pasti kamu pula lah yang harus berani untuk mengubahnya gitu maksudnya Mari. Itu ya. Nah, jadi mungkin yang kayak kalau dianya tidak mau bersepakat dengan kamu, maka ya ikhlas aja lah gitu ya, ikhlas aja lah melepaskan dia gitu loh, daripada kamu kebebanin terus kan gitu ya. Hidup ini kan keputusan demi keputusannya ini kan seperti itu ya. Nah jadi mungkin beberapa di antara kalian misalnya ternyata kan ada beberapa di sini tuh Mari lihat dia bisa aja ya memang sudah menjauh dari kamu gitu ya, udah menjauh dari kamu. Situasi ini tuh sudah tidak lagi, hubungan ini tuh sudah tidak lagi cocok bagi dia gitu ya. Karena memang orang ini punya maksud dan tujuan yang telah berbeda dari kamu gitu ya. Nah kalau untuk menghadapi situasi yang seperti ini ya Mari lihat, sarannya Mari ya, dari hasil penglihatannya saat ini ya, energi dari si dia, ya udahlah izinkan aja dia berbahagia dengan cara-caranya dia gitu loh. Kamu tak perlu melekat terikat kepada dia, tak perlu gitu. Toh kebahagiaan itu tuh bukan hanya datang dari satu orang kok, dari diri sendiri, dari orang-orang lain gitu ya, itu pasti bisa. Daripada memaksakan seseorang yang sudah merasa dapat titik nyaman hidupnya dia untuk melepaskan itu dan bersama dengan kita, kok kayaknya juga satu keinginan yang cukup muluk-muluk ini ya. Nggak usah lah, itu nampaknya perjuangan yang tidak perlu untuk dilakukan gitu. Karena toh kamu tidak akan nyaman gitu ya, kamu tidak akan nyaman dalam upaya tanda petik mengajak dia itu gitu loh. Nah di sana ya, memang standar hidup seseorang ini tuh sudah tinggi nih Mari nampak ya, dan dia sudah punya konsep-konsep hidup sendiri di sana gitu. Untuk merubah konsep hidupnya dia demi memilih bersama dengan kamu, Mari lihat dia untuk sementara waktu ini tuh tidak bakal mau memang. Nah seperti itu ya. Nah tapi andaikan dia belum meninggalkan kamu, dialog Mari lihat itu adalah jalan yang cocok ya, cocok di sana. Tapi kalau dia di sini sudah meninggalkan kamu dan memilih punya kehidupan tanpa kamu, izinkan, ikhlaskan gitu ya, ridhoi aja gitu. Kalau tidak bisa ikhlas ya ridho aja lah. Nah seperti itu ya, kejar juga bahagianya kamu, usahakan juga rasa damainya kamu, rasa tenangnya kamu, gembiranya kamu, seperti itu. Oke, baik ya Scorpio. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Pisces, ada Leo di sini, Cancer hadir, Gemini ada, dan berikut di situ ada energi dari Virgo, dan kemudian ada energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.